seperti apa Anda melihat untuk dampak pandemi COVID-19 ini terhadap perkembangan teknologi digital di tanah air? Apakah mengubah kebiasaan atau habit dari masyarakat Indonesia? Ya, sebetulnya di tengah pandemi COVID-19 ini tidak semua hal itu menjadi tantangan, tetapi juga ada peluang di dalamnya. Termasuk diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi digital. Ekonomi digital itu menjadi peluang yang luar biasa di tengah masa pandemi ini. Karena ada pergeseran, orang semakin banyak go digital, perusahaan, bisnis semakin banyak go digital, seperti digambarkan dalam pertumbuhan sektor informasi dan informatika dan komunikasi di tahun 2020 ini tercatat tumbuh di double digit 10,58%. Dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, sektor ini sebetulnya adalah satu-satunya sektor yang tumbuh double digit selama 3 kuartal berturut-turut sepanjang 2020. Ini menunjukkan bahwa potensi kita itu luar biasa besar. Kalau menurut studi misalnya, bagaimana pergerakan orang untuk menjadi go digital menggunakan instrumen digital, ABGI mencatat ada 196,7 juta pengguna internet di Indonesia dengan pertumbuhan sekitar 25,5 juta jiwa atau sebesar 8,9% dibanding 2019. Ini pertumbuhan peningkatan penggunaan internet yang luar biasa tinggi di tengah pandemi COVID-19. Ini membuka peluang yang luar biasa, Mbak. Iya, potensi dan peluang yang luar biasa. Lalu kalau kita bicara soal kontribusi dari ekonomi digital atau digital economy untuk ekonomi Indonesia secara keseluruhan ini sebesar apa sih Pak Dedi? Ya, sebetulnya ada banyak proyeksi ya. Misalnya saya boleh sebutkan di sini, misalnya Google, Temasek, NBank di 2020 kemarin menyatakan bahwa valuasi ekonomi digital di Indonesia itu tumbuhnya itu 11% year on year dengan valuasi mencapai sekitar 44 miliar US dollar. Studi yang sama juga memproyeksikan kita di 2025 nanti akan tumbuh sebesar 23% menjadi 123 miliar US dollar. Ini sebuah profil peluang yang luar biasa juga. Atau misalnya kita melihat sumber lain, Bank Indonesia misalnya, mencatat tahun 2020 itu total transaksi e-commerce saja itu tumbuh atau meningkat 29,6% ya dari tahun sebelumnya dengan total transaksi sekitar 205,5 triliun rupiah di tahun 2019, kemudian naik sangat signifikan menjadi 266,3 triliun di tahun 2020. BI juga memproyeksikan ya transaksi digital di berbagai platform e-commerce akan mencapai nilai sebesar 337 triliun atau tumbuh 33% dari tahun 2020 yang mencatatkan valuasi 253 triliun. Ini profilnya, Mbak Ali. Oke, Mas Dedi, kemudian terkait dengan upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi seperti ini, masyarakat sendiri seperti apa bisa mengambil peran lewat teknologi digital? Ya, sebetulnya ada banyak sektor yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi saya ingin fokus pada satu sektor yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu UMKM. Seperti kita ketahui bahwa UMKM kita itu sekarang mencapai sekitar 64,5 juta pelaku usaha. Nah, dari total itu sebetulnya sudah berkontribusi pada sekitar 60% terhadap GDP di Indonesia. Itu luar biasa besar. Nah, tetapi sayangnya yang sudah go digital atau disebut sebagai UMKM go digital itu hanya sebesar 11,5 juta saja. Sebelum pandemi ada sekitar 9 juta, kemudian setelah pandemi naik 2,5 juta menjadi 11,5 juta. Artinya apa? Artinya baru sekitar 15% saja UMKM kita yang sudah go digital atau melakukan digital onboarding.
Nah, artinya kan ada peluang 85% total dari total UMKM kita yang belum memanfaatkan peluang di ruang digital ini. Maka dari itu kita pemerintah mendorong untuk UMKM kita bisa go digital. Tidak hanya digital onboarding ya, itu hanya step pertama saja digital onboarding. Tetapi langkah selanjutnya adalah dia bisa menjadi active seller setelah dia digitally onboard. Setelah menjadi active seller, artinya dia mempertahankan usaha itu, bertahan di ruang digital untuk berusaha, kemudian dia bisa mengalami yang namanya upscaling, digital upscaling. Jadi mulai dari digital onboarding, active selling, kemudian menjadi upscaling. Inilah tahap-tahap yang harus dilalui oleh UMKM untuk memanfaatkan peluang yang ada di masa pandemi ini. Untuk itu, secara teknis ya, Kominfo, Kementerian UMKM, dan kementerian yang lain yang terkait sudah menyediakan paket-paket pelatihan untuk UMKM untuk bisa digitally onboarded. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk semakin menggaungkan ya spirit bahwa UMKM kita bisa go digital dan memanfaatkan peluang ekonomi digital yang ada. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.